Eh, Kalau menurut kami dari penasihat hukum Peggy, dengan adanya kasus Peggy ini adalah ujian bagi kita semua. Bukan untuk kepolisian saja, tetapi jaksa, hakim, advokat, dan pemerhati hukum. Jadi ini ujian bagi kita semua untuk memperbaiki ke depannya. Kita betul-betul dalam mau menetapkan calon tersangka, itu betul-betul istilah Pak Kapolri, scientific crime investigation. Itu yang kita kedepankan. Karena ini menyangkut hak asasi manusia. Termasuk juga adalah pembunuhan karakter terhadap seseorang. Nah, dengan adanya kasus Peggy ini, kita belajar. Ujian bagi kita untuk kita memperbaiki semuanya. Dan kalau seandainya berikutnya ada bukti baru untuk bisa Peggy diperiksa lagi, ya silakan saja. Tetapi kalau kita berpegang kepada putusan yang sudah ingkrah di Mahkamah Agung, sepertinya Peggy nggak bisa diperiksa lagi. Karena di dalam putusan itu Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan alias Peron. Alamat berbeda, kecamatan berbeda, desa berbeda. Jadi ciri-ciri juga berbeda, usia juga berbeda. Jadi kalau dipaksa-paksa, dicocok logikan, saya pakai istilah itu berbahaya lagi. Nanti tambah ribet, tambah runyam. Jadi sebaiknya betul-betul cari alamat yang tadi saya sepakat dengan Prof. Cari alamat yang sudah ada di dalam putusan itu. Cari ciri-ciri orang yang sesuai. Kemudian ya kalau Peggy alias Peron, ya Peggy alias Peron. Kan gitu. Jangan Peggy Setiawan alias Peron. Itu nggak pernah ada Peggy Setiawan alias Peron di dalam putusan itu. Terus alamatnya juga harus cari alamat di situ. Jangan alamatnya di sini, dicari ke Kecamatan Kepompongan. Itu tidak ada dalam putusan Mahkamah Agung. Jadi ini putusan sudah ingkrah, mengikat. Nggak bisa dirubah, yang bisa rubah cuma pengadilan. Tadi saya sepakat dengan Prof. Bahwa yang bisa merubah putusan Mahkamah Agung itu cuma pengadilan. Jadi kalau di situ jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangin. Jadi pasti kami dari pihak-pihak kita akan mempersoalkan soal ini, putusan Mahkamah Agung ini. Ya, seperti yang dibilang 2 orang, 3 orang DPO, yang 2 fiktif. Nah ini kan blunder jadinya. Jadi kami cuma menyarankan bahwa jangan sampai salah lagi gitu. Jadi kalau mau memeriksa, ini karena putusannya mengikat betul ini. Baik. Ya, saya kira itu. Ya, baik Pak Ayas, diberikan tinjauan juga mengenai hal ini termasuk yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Ya, bagus dievaluasi mengenai masalah peraturan. Tentu kita juga peraturan ini harus senafas dengan KUHAP, juga dengan bagaimana idealnya sih, misalnya Pak, kalau seseorang tentang masalah, saya sangat setuju dengan putusan pengadilan kemarin, pra-peradilan Pak Wahyu. Menurut saya ini luar biasa pertimbangan hukumnya. Saya sebagai akademisi harus melihat tentukan normal, tidak ada di mana-mana di situ. Bagaimana sih hukum itu yang idealnya? Tapi belum tentu juga itu benar, bisa yang lain juga berbeda karena dimungkinkan perbedaan pendapat. Orang jangan sampai nanti dirubah itu untuk menjadikan TSK orang itu nggak perlu lagi orang itu diperiksa. Ini menurut saya nggak cocok. Kalau ini yang terjadi nanti bisa terjadi itu penyalahgunaan kewenangan Pak, bisa terjadi kesewenang-wenangan. Begitu saja menentukan orang jadi TSK nanti. Saya contoh, karena ini ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, nggak mungkin juga. Hakim tadi berpendapat di sana, walaupun tidak ada di dalam diktum bunyinya bahwa sebelum orang dijadikan TSK itu harus diperiksa dulu, ya dibilang kan satu kesatuan putusan itu memang benar. Diktum ini karena yang diminta waktu itu hanya ada 2 kan, 2 diktum nomor 2114, 1 kalau saya nggak salah bahwa KPK bisa memeriksa ya, juga menghitung kerugian nggak harus juga BPK, nggak harus BPKP Pak, kerugian keuangan negara. BPK siapa aja yang bisa, itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah alat bukti tadi, yang 2 itu mana yang cukup dan sederhana. Ada pertimbang, dia satu kesatuan di situ.
kalaupun dirubah nanti, tentu ada kendala sekarang ini kalau dilihat tentu penetapan DPO. Katakanlah kita berorientasi kepada putusan pra peradilan, satu persoalan prosedural DPO. Yang kedua adalah mengenai masalah dijadikan TSK. Tidak hanya 2 alat bukti, tapi harus pemeriksaan. Nah, yang mana yang mau diperbaiki kalau hanya yang 2 ini sekiranya nanti hari kedua? Kalau menurut saya DPO itu tentu juga perlu juga dahulu dipanggil. Orang belum dipanggil dia nggak DPO kan nggak juga. Orang yang DPO itu kan setelah dipanggil dicari ke alamat nggak dapat diumumkan. Kalau di dalam kasus ini kan kita umumkan juga di koran misalnya atau di kelurahan. Dia nggak datang barulah nanti. Ini penting menurut saya tahapan-tahapan kita masuk ke situ. Karena ini berkaitan tujuan KUHP yang tahun 81 Pak. Saya salah satu ikut terlibat di dalam waktu itu masih mahasiswa tentang KUHP itu Pak. Yang mengomentar KUHP pertama saya salah satu mahasiswa waktu tahun 82 Gemap Pancasila Maret 82 yang dikatakan karya agung. Saya bilang tunggu dulu, law in the book oke, law in actionnya ada nggak? Ternyata banyak kekurangan sekarang. Salah satu saya lihat juga kekurangan itu peninjauan kembali tidak menunda eksekusi. Maaf, kita mungkin nggak setuju. Saya menulis tentang hukuman mati. Saya bilang terhadap hukuman mati harus ditunda. Baik. Nah, ini enggak. Jadi ini jangan nanti misalnya harus juga dipanggil dulu barulah DPO. Tetap menurut saya itu. Yang kedua yang dijadikan ini mungkin istilah terminologi tadi. Kalau saya menafsirkan, ini penafsiran ya. Itu maksudnya akan diperiksa sebagai saksi dulu awalnya Pak. Kan dari sana kan. Nah, inilah saksi-saksi itu pada umumnya kan enggak selama ini terjadi juga dalam praktek calon TSK juga kan Pak. Periksa dulu. Nah, ini penting menurut saya diperiksa. Setelah diperiksa dia dengar kayak begini sejauh mana nih? Orang tertangkap tangan aja kan diperiksa juga dulu. Tangkap tangan. Itu nggak harus ada surat penangkapan. Perintah penangkapan nggak harus tertangkap tangan. Kan diperiksa. Barulah dia nanti 2 kali 24 jam ditahan atau dijadikan TSK kan? Diksi calon tersangka itu yang saksi cocok ya mungkin itulah yang dimaksud oleh Bapak Majelis ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Ahyar, kemudian juga Pak Wahyu dan juga Pak Nikolas, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Baik pemirsa, di segmen akhir perbincangan ini kami hanya bisa berikan kesempatan kepada para narasumber mungkin untuk bisa berikan pernyataan penutup, closing statement terlebih dahulu dari Pak Wahyu terutama yang terus mengawal pihak kepolisian untuk terus melakukan evaluasi perbaikan. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Mbak. Jadi saya kira yang pertama kasus Peggy ini harus kita lihat dari berbagai sisi. Sisi yang pertama upaya untuk mencari siapa pembunuhnya harus tetap dilakukan. Bukan berarti kemudian berhenti. Yang kedua pelajaran berharga dengan adanya kekalahan di pra-peradilan, pertimbangan hakim itu harus menjadi studi yang benar-benar mendalam sehingga ada perbaikan. Lalu yang ketiga, kalau ada kelemahan di penyidik harus ada juga sanksi. Kalau memang kesalahannya itu ada kesengajaan, tentu harus ada sanksi. Tetapi kalau karena kurang kemampuan, berarti harus ada upaya-upaya peningkatan kompetensi. Saya kira aspek ini perjalanan berharga, bukan hanya pra-peradilan saja, tetapi ternyata ini menyangkut banyak aspek dan bagi Komponas ini menjadi banyak catatan yang penting sehingga kami melibatkan beberapa ahli untuk agar memberi masukan ini bisa lebih komprehensif, Mbak. Dan kami apresiasi dengan Pak Kapolri maupun dari pihak Jabar yang begitu putusan langsung menyatakan siap menghormati. Jadi nggak ada defend, kecuali kalau kami kemudian membantah sebagainya kan berarti persoalan lain. Tetapi mengakui, tetapi juga ada kesadaran untuk perbaiki. Saya kira Komnas juga harus mengapresiasi kepada sikap Polri yang mau meningkatkan dan mau memperbaiki kelemahannya. Mengakui kelemahan itu bukan hal yang mudah, dan itu sudah dilakukan. Terakhir Bapak Kapolri sendiri menyatakan, saya kira itu harus kita apresiasi. Jangan kemudian mohon maaf dibully lalu ada statement ini Polri nggak profesional, ini Polri. Saya kira ini kan milik kita semua. Saya kira kita semua. Kepada pihak juga terima kasih, kepada para akademisi yang memberikan, kita juga terima kasih. Ini pelajaran jangan sampai terjadi lagi. Artinya ini jangan hanya dijadikan sebagai suatu cerita, tapi jadikanlah suatu momentum untuk perbaikan pelaksanaan proses hukum di Indonesia. Baik.